Materi kelihatan, cuman video Bapak belum buka. Udah buka ini di sini. Iya, tapi di saya belum buka ya. Di teman-teman sudah kelihatan video Bapak timbul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi di saya yang masalah, Pak. Baik, Pak. Mungkin Pak Lisman belum buka, aku pula yang salah nanti. Enggak, di saya mungkin. Iya, puji Tuhan ya. Selamat pagi. Kita berdoa. Kita mulai pelajaran kita, walaupun tadi kalian sudah baru selesai belajar. Sekarang kita lanjut lagi. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa mana? Apa namanya yang berdoa? Ya, apa ini mau saya suruh berdoa ini ya? Oke, saya berdoa sendirilah. Mari kita tunduk kepala ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini oleh anugerah-Mu, kami boleh hidup dan merasakan kasih sayang Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kami segala yang baik, supaya kami dapat menikmati kasih karunia-Mu. Kami seluruh siswa Salem yang oleh kemurahan Tuhan melanjutkan lagi pelajaran ini, kiranya Tuhan membimbing kami, kuasai pikiran perasaan, seluruh jiwa dan roh kami, supaya pelajaran-pelajaran yang kami pelajari sungguh-sungguh bisa kami praktekkan dalam kehidupan, bukan hanya mengisi pengetahuan-pengetahuan, tapi sungguh-sungguh menjadi daging dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa dan memelihara mereka menjadi tubuh. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sucikan bibir mulut, pikiran, perasaan, supaya jangan memaksakan sesuai kehendak manusia, tetapi sungguh-sungguh mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah melalui firman Tuhan. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Yesus, Kepala Gereja mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai pelajaran kita. Semua hadir ini ya. Lispan. Pak Bangun minta izin tadi, Pak. Bangun ya, iya. Pak Bangun ini saya lihat nilainya agak apa? Agak susah. Gimana itu ya? Jawabannya jadi apa? Banyak kali ayat jadi ayat. Jadi diobay saya. Aduh, gawat juga. Saya juga jadi bingung kasih nilainya. Memang kalau dari sisi apa, tidak tahulah saya nanti itu. Bingung juga saya jadinya. Saya mau ngomong dengan dia sebenarnya, tapi nanti nggak hadir dia ya. Minta izin Pak, karena untuk datang Surabaya dia mengurus urusannya Pak. Iya ya, iya betul-betul itu. Mau buka dulu situ jawaban-jawaban dia nanti, supaya nanti nilainya jadi mati. Ya, nggak tahu ya bagaimana ya. Bagus sih dia polos, tetapi bukan itu yang diminta pertanyaan itu kan. Nilai teman-teman yang lain juga nggak bagus, cuma masih bisa diikuti. Pak Bangun memang nggak mau berubah konsep berpikir. Iyalah, ada apa-apa lah mungkin ya, begitulah caranya dulu ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mulai pelajaran kita. Pada 2 minggu yang lalu saya minta maaf, minggu kemarin saya nggak bisa melanjutkan karena mendadak rapat dari Jakarta. Kita berada dalam pelajaran liturgi. Ini penting sebab kita sekarang GPT sedang melaksanakan yaitu diklat penataran untuk hamba Tuhan yang sudah pendeta yang mau dilantik jadi gembala. Materinya justru pada hari ini mereka tentang liturgi dan sakramen. Tetapi yang mereka pelajari adalah pelaksanaan sakramen itu sendiri di sinode kita. Yang kita pelajari bukan urusan sinode kita, tapi liturgi secara pelajaran teologi yang luas sekali. Ya, banyak liturgi kan sesuai dengan apa yang dikembangkan di gereja atau di sinode masing-masing. Kiranya kita tahu bahwa arti liturgi itu kerja atau layanan kepada masyarakat, yaitu hal-hal yang tidak diajarkan di dalam Alkitab secara konkret. Kalau baptisan kan tidak masuk liturgi itu sakramen.
perjamuan suci tidak masuk liturgi, itu sakramen. Nanti kita di sakramen. Kenapa? Karena itu secara konkret diajar di dalam Alkitab. Nah, yang tidak konkret tapi harus sesuai kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan. Nggak ada di ayat manapun cara menikah bagaimana caranya. Menikah jangan berzina, satu laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Dan diberkati apa yang disatukan oleh Tuhan. Nah, pelaksanaan penyatuannya ini yang tidak ada secara konkret di Alkitab. Itu satu. Dan masalah penguburan. Ya kan? Masalah ibadah. Banyak liturgi nih. Jadi liturgi itu kerja atau layanan kepada masyarakat yang sesuai dan tidak menabrak firman Tuhan, walaupun secara konkret tidak disuarakan di Alkitab. Bisa dipahami ya? Atau saya buka dulu lah. Ini ya. Sebab nanti kalau salah menanggapi ini, ya ini. Semua kita ada di sini ya. Yang kelihatan ini gambarnya cuma berapa ini? Pak Wisnu, Pak Adil Sura, Pak Kurnia, cuman berapa? Cuman 4 orang ya, Kurnia, Gideon, Wisnu, Adil Sura. Jadi itu perlu dia ini ya, perlu dipahami. Jadi liturgi itu layanan kepada sidang jemaat. Dalam konteks ini katakan masyarakat karena tak terbatas seluruh masyarakat yang percaya kepada Injil. Bagaimana melaksanakan kebenaran firman itu, bahwa pernikahan harus ada. Nah, tentunya syarat yang paling jelas tidak melakukan perzinahan. Kita sudah tahu itu. Nah, kemudian menyatukan itu, metode apa yang kita buat? Itu disebut liturgi. Iya kan? Kalau yang ada di Alkitab, baptisan air, diselam, nah, itu namanya sakramen. Nah, cara melaksanakan itu di liturgi dibuat. Pokoknya pertama nyanyi dulu, kemudian berdoa salah satu yang mau membaptis di air. Ini tuh liturgi karena tidak diajar di Alkitab secara konkret. Baru satu-satu dimasukkan ke dalam air, baru mungkin ada 3 pembaptis segala macam. Liturgi lah itu. Jadi supaya bisa dibedakan liturgi dengan sakramen. Nah, kalau yang namanya sakramen itu perjamuan suci jelas. Ada roti dan anggur dan selalu dibuat. Ya kan? Dan pelaksananya itu liturgi juga. Bagaimana? Ada orang kan cuma 1 rotinya, datang ke depan. Dipotong-potong, dikasih dimakan. Dari gelas yang 1 minum, kan itu. Nah, jadi bedakan nanti namanya sakramen dengan liturgi. Nah, ada sakramen pernikahan, itu soal rohaninya dan pelaksanaannya. Tetapi dalam melaksanakan itu dalam kejadiannya, bagaimana itu? Jadi hampir mirip tapi berbeda. Ya, jadi nanti jangan dibilang nggak perlu ada liturgi terus. Bagaimana menikahkan orang? Ya toh, coba di hadapan Tuhan baru mereka pergi berdua ke hutan, sama-sama tumpang tangan mereka berdua, kan nggak betul juga. Nah, banyak gereja, banyak pendeta beda-beda pandangannya. Didoakan dulu, diapain dulu, ditrompetin, dikasih ini, dikasih itu liturgi lah itu ya. Jadi kita tidak bisa lari dari liturgi di tata cara layanan. Layanan tapi bukan layanan duniawi. Layanan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Supaya nanti para kalian kan diajar dengan pelajaran ini. Kalau yang dilihat kemarin itu ya cara GPT melaksanakan pemakaman, ini itu bolehlah, itu sudah sangat spesifik. Sama dengan besok saya mengajar ke mereka organisasi. Yang saya ajarkan anggaran dasar itu aja. Tetapi tidak menyangkut apa yang dimaksud organisasi, bagaimana bentuk anggaran dasar ini segala macam. Ada yang namanya perkuliahan. Itu ada ilmiahnya. Jadi liturgi yang kita buat ini kan luas dia, mencakup seluruh gereja yang sudah dilaksanakan sekarang dan yang akan dilaksanakan ke depan sesuai dengan karunia para gembala yang dipercaya Tuhan menggembalakan pekerjaan Tuhan ke depan. Jadi perlu saya sampaikan ini sehingga kita memahaminya, ya. Sebab berulang-ulang ternyata walaupun berulang-ulang disampaikan, ternyata banyak juga nggak memahami. Mungkin karena online ini ya,
Di sini dikatakan liturgi itu berbeda-beda, terutama liturgi Katolik dengan liturgi Protestan. Kejadian ini berhubung dengan reformasi gereja di abad ke-16. Karena dulu kan satunya gereja ini berpusat di Roma. Tapi ketika makin menyimpang, dilihat oleh Martin Luther dengan yang lain, akhirnya mereka mengadakan suatu tidak terima lagi apa yang dilakukan oleh para pemimpin gereja pada waktu itu Paus. Nah, akhirnya mereka protes, dan waktu terjadi protes itu luar biasa itu kejadiannya, banyak orang mati sebab gereja Roma nggak mau terima, sehingga dibangun yang namanya yaitu kayak tentara di Bali itu kan, ada di Bali itu kalau mereka lagi yang gelap gulita itu budaya Bali yang setiap tahun ada itu. Nyepi. Yang setiap tahun ada itu sampai bandara nggak boleh ada lampu Area nyepi. Nyepi, betul-betul sepi. Jadi ada polisinya itu. Kalau sempat ada yang nyala lampu kecil ketahuan, dipatroli sama polisi Bali, itu betul mereka. Dulu juga Roma Katolik sampai melaksanakan itu supaya semua melaksanakan liturgi secara sungguh-sungguh, ya. Jadi banyak waktu itu, makanya nanti kalian lihat itu di sejarah gereja lah. Sebab sampai sekarang juga banyak perdebatan persoalan masalah perbedaan liturgi ini. Tapi ingatlah, perbedaan itu karena disesuaikan dengan lokasi dan situasi pada saat pelaksanaan itu diadakan, ya kan? Saya masih kedengaran suara saya ya? Masih, Pak. Masih. Ya, itu perbedaannya. Jadi liturgi perlu, jangan sampai ada muramatan, nggak perlu. Nanti bisa satu sinode bentuk pembaptis air beribu satu macam, sehingga nanti jemaat itu jadi nggak cinta sinodenya. Karena manusia selalu ada keseragaman. Sama dengan Indonesia ini kan merah putih. Nah, kalau semua daerah punya bendera sendiri, lama-lama Indonesia ini nggak utuh, ya, nggak utuh dia. Makanya ada lambang negara, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau benderanya macam-macam, aja terjadi keributan. Akhirnya tidak terjadi kesatuan. Jadi liturgi ini tujuannya untuk menyatukan tubuh Kristus. Jangan nanti dikatakan, firman Tuhan yang menyatukan, iya. Tapi ada yang tidak bisa secara konkret kita lihat bagaimana. Nah, disitulah yang namanya ada kesepakatan. Sama dengan Paulus dulu, ketika dilihatkan terlalu banyak persyaratan perjanjian lama yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus setelah Tuhan Yesus datang, di mana gereja yang berlatar belakang non-Yahudi nggak perlu mengikuti, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Itu ditulis di Rasul ketika Petrus bermimpi di mana ada banyak, yaitu banyak hewan-hewan satu jaring turun suruh makan. Jadi terus waktu itu saya nggak pernah makan, kan ini latar belakang Yahudi kan. Tapi dikatakan Tuhan, apa yang saya katakan halal ya halal. Dari situ akhirnya yang dimaksud firman Tuhan itu sesungguhnya tentang bertobatnya non-Yahudi kan, Cornelius. Sehingga Paulus mengatakan baru saya mengerti. Dia mengerti tentang kristologinya, tentang teologianya. Rupanya ikan itu berbicara manusia, bukan ikan semata-mata. Tetapi kita sekarang ikannya kita makani juga kan. Jadi banyak ini. Padahal makanya orang Advent mengatakan, loh, Petrus kan nggak jadi makan. Hanya mengarahkan dia bahwa seluruh bangsa, Yahudi dan non-Yahudi, adalah dikasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya secara substansi, apa yang dilarang di perjanjian lama nggak boleh makan ikan lele, tetap nggak bisa makan lele. Nah, kita sekarang jangankan ikan lele, yang lebih apapun kita sikat juga semua kan. Yang tidak bersisik sama bersisik.
Semua sudah disucikan, kita katakan. Nah, sementara Advent hari ke-7 nggak mau dengan begitu kan? Alasan mereka kuat. Ya toh. Petrus itu hanya diarahkan oleh Roh Allah supaya melihat manusia itu sama. Tetapi sesungguhnya ikan itu kan nggak pernah dimakan sama Petrus. Karena itu cuma visi kan? Betul nggak kira-kira? Di mana ini gambar kalian? Nggak kelihatan nih. Itu. Soal inilah mengajar online ini, nggak kelihatan orangnya kan. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak bisa kita ribut gara-gara liturgi ini baru kita katakan Advent sesat. Atau Advent mengatakan kita sesat. Kok dimakani makanan ini yang dilarang dalam perjanjian lama. Tetapi Paulus lebih jelas lagi. Kerajaan surga bukan soal makan dan soal minum. Soal damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Terjadi lagi perdebatan teologi soal itu. Yaitu Paulus membuat lagi lebih jauh lagi. Jangan menghina yang makan. Dan jangan juga menghina yang tidak makan. Semua hari sama, kan gitu. Nah itulah pandangan gereja itu. Pandangan Paulus sebagai rasul. Dia bisa tahu mana yang firman Tuhan, mana yang liturgi. Mana yang substansi, mana yang esensi, mana yang hanya mengikuti kultur. Tetapi satu hal, yaitu mengalami pertobatan yang baik. Nah, keributan-keributan kita saat ini di sini. Di masalah liturgi sakramen, apalagi kita di GBT ini. Cara bertepuk tangan, cara berdoa, cara perjamuan suci, itu menentukan murni tidak murni, apa segala macam. Nah, ternyata kalau kita melihat secara luas, bisa-bisa kita sendiri yang jadi bikin gaduh pekerjaan Tuhan ini. Itu mempertahankan apa yang kita anggap lebih baik. Padahal sebenarnya kalau dibicarakan lebih mendalam lagi, ya ternyata bisa diperdebatkan orang. Tetapi ketika kita sepakat, itu tujuannya supaya damai sejahtera, kata Paulus kan. Kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera dalam Roh Kudus. Nah, akhirnya diputuskanlah waktu di Kisah Para Rasul. Sampaikanlah kepada gereja perjanjian baru yang multisuku, multiras, seluruh bangsa diterima. Cuman pertama, jangan makan darah, penyembahan berhala, dan berzina. Kan itu ya? Itu dia. Sampai nanti kepada yang namanya soal nikah. Terjadi perdebatan di sana. Bisa menikah, bisa cerai, segala macam. Nah itu diaturlah itu di dalam liturgi dan sakramen. Ya, supaya kita enak dalam belajar ini. Ya kan? Coba memang belajar ini diskusi. Iya, ketika saya menyampaikan ini, boleh bapak-bapak, para siswa bertanya di tengah, supaya nanti jangan hanya hanya belajar tapi tidak mendarat di pikiran kita. Ya, secara liturgi kita sudah lihat pada 2 minggu yang lalu, itu sejak dari Martin Luther. Nah inilah, akhirnya datanglah liturgi Anabaptis, Anglikan, Separatis, Quaker, Metodis, Frontier, Pantekosta atau Pentakostal. Mana yang benar ini? Mana yang diterima Tuhan ini? Kalau ada pertanyaan begini, kira-kira liturgi mana yang benar? Mana yang diterima Tuhan? Apa jawaban kita? Ya kan? Apa jawaban kita? Saya mau tanya dulu sama Lispan. Ya, siswa pendengar ini Lispan. Ada berapa yang ikut Lispan? Baik Pak, untuk siswa pendengar ada 8 Pak. Cuman yang selalu aktif itu hanya ada 6 Pak, 6 yang selalu aktif. Untuk siapa aja itu? Yang saya lihat aktif itu Pak Stefanus saja. Pak Stefanus, Pak Wisnu. Biasanya Ibu Stefani, cuman Ibu Stefani minta izin karena sakit. Pak Wisnu ya. Saya ingin dikomunikasikan ini masalah liturgi seperti yang saya katakan ini. Supaya jangan gaduh nanti di tengah jalan. Sebab kita juga di sini keributan-keributan. Dan kita tidak mau berpatokan kepada damai sejahtera dalam Roh Kudus. Paulus, ya masalah makan ya sudah. Yang makan silahkan. Tetapi jangan merasa suci. Kalau makan yang tidak makan, jangan merasa lebih suci.
Nah ini, cuma ada batasannya. Darah, percabulan, dan memakan binatang yang darahnya tidak ditumpahkan. Ya kan? Dan masalah ditumpahkan ini pun menjadi persoalan. Yang ditabrak mobil, bagaimana itu? Katanya kan? Jadi, kalau mau ribut, banyak jalan untuk ribut. Tetapi ingat baik-baik, kerajaan surga itu damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Nah, disitulah fungsi tahbisan dan hati kita yang mengalami penyucian dari Allah sendiri, sehingga kita bisa melihatnya secara luas. Dan untuk itulah perkuliahan ini dibuat. Saya mau sapa dulu Pak Stefanus Sangka ini. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Om, salam sehat. Salam sehat. Bagaimana itu di Kalimantan, ada truk gandengan ditabrak orang? Wah iya, itu ngeri itu Om. Hampir tiap tahun kejadiannya seperti itu. Iya. Ya, saya mulai dari situ. Dari masalah liturgi ini saya sudah mulai. Kira-kira apa yang di benak Pak Stefanus dengan kita belajar ini? Ya, saya mohon maaf Om karena waktu awalnya saya tidak mengikuti berhubung saya kurang sehat waktu itu. Oh, jadi baru kali ini ya? Belajar. Saya baru mengikuti hari ini. Tolong diikuti ya, nanti tanya banyak-banyak ya. Karena ya Om, ada saya satu hal yang saya mau tanya. Langsung aja. Ya, mengenai soal makanan. Tadi Om singgung soal makanan yang Paulus katakan. Dan mengenai persembahan yang korban sembelihan kepada orang mati. Iya. Yang dalam Mazmur. Ya. Apa yang mau ditanya? Yang mau ditanya apa? Bagaimana dengan pengajaran kita di GPT? Iya, di sini kalau dikatakan pengajaran. Nah, disitulah kesepakatan kita. Kita sepakatilah yang bikin damai sejahtera di GPT kita ini seperti apa. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah konkret ada di firman Tuhan, nggak perlu ada kesepakatan, nggak perlu diperbincangkan. Okay. Tapi ketika ada sesuatu, ini kita tidak tahu bagaimana menjelaskan secara konkret, ya sudahlah. Disitulah fungsi hamba-hamba Tuhan. Disitulah fungsi sinode itu berdiri. Ya toh, dibuatlah suatu cara dengan cara begini, cara begitu, termasuk anggaran dasar. Nah, dibuatlah itu, disampaikan, dijelaskan, sehingga dimubeskan. Yang menerima mayoritas hanya itu hanya dengan cara begitu. Sebab waktu memilih para rasul pun di kisah para rasul, pemilihan Judas tetap juga menggunakan metode manusia, tapi dikehendaki, diizinkan oleh Allah. Nggak langsung lagi ditunjuk oleh Petrus. Kalau di perjanjian lama, Urim dan Tumim kan, nah, dilakukan itu. Tetapi ketika pergantian daripada yang namanya Judas Iskariot, sudah dikasih 2 nama, diundilah. Tahu yang keluar nama daripada Matias ya. Nah itu. Sehingga ternyata Tuhan juga menerima keputusan kita hamba-hamba Tuhan, asal keputusan kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, untuk damai sejahtera, dan untuk kesatuan tubuh Kristus. Begitu ya? Ya. Ya, satu lagi Om. Iya, ya. Satu lagi tentang apa ya? Satu lagi? Ya boleh. Ya, mohon maaf teman-teman. Apa-apa, ya. Ini saya lebih senang karena liturgi itu memang harus banyak bertanya. Ya. Kita dalam GPT ke depan, apakah sakramen-sakramen itu ada panduannya dari sinode sehingga kita satu dalam cara-cara liturginya? Ya, jadi dengan dia adanya di Salem ini pelajaran organisasi, liturgi, sakramen, dan kita akan mengeluarkan buku panduan untuk sakramen 2 keluar. Makanya pendeta kemarin itu, yang diklat itu, yang mau dilantik jadi gembala, mereka sudah dapat duluan. Ya Pak Stefanus, ya mereka sudah dapat duluan itu. Buku panduan liturgi sakramen di Gereja Pantekosta Tabernakel. Tentang bagaimana liturgi menikahkan, baptisan, bagaimana. Sudah ada di situ. Jadi pertanyaan Pak Stefanus, apakah GPT akan buat? Sudah dibuat, tinggal nanti akan dibagi. Oh ya, terima kasih ya, Om. Sudah dibuat, jadi tinggal tunggu saja itu akan dibagikan kepada seluruh MB. Nah, ketika nanti sudah sampai di tangan daripada MB, sekalian aja saya lanjutkan ini. Ketika ada hal-hal yang kurang pas, bisa ditulis di surat. Ya toh,
namanya juga harus damai sejahtera kan. Nah, ini ditulis supaya kita mendapatkan yaitu bentuk liturgi yang paling pas di di komunitas kita GPT ini. Oke ya, Pak Stefanus ya. Ya, terima kasih Om. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Tapi terus diikutin ya, banyak pertanyaan di sini. Kalau siswa yang baru ini nggak tahu mana yang ditanya atau udah ngerti semua, bingung juga kita kan. Pak, ya. Ibu. Ya, silakan. Bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Jadi ada kejadian Pak ya di Tewa ini, di daerah Tewa ini beberapa waktu yang lalu. Jadi ada satu keluarga Pak, dia meninggal anaknya. Ya. Satu keluarga ini meninggal anaknya itu di KTP-nya kan kita masuk Kristen Protestan di KTP-nya. Ya. Tapi keluarga ini sebenarnya bukan bukan percaya pada Tuhan gitu Pak, masih dia ikut kedukun gitu Pak. Ya. Jadi waktu anaknya itu meninggal, pihak gereja agak kesulitan karena mereka tidak terdaftar begitu di gereja. Jadi agak kesulitan untuk pelayanan. Jadi pada akhirnya mereka nggak mau melayani begitu Pak. Orang-orang dari gereja Protestan. Tapi pada akhirnya pada hari yang kedua atau ketiga rasanya ada satu pendeta dari Protestan yang mengambil sikap begitu mau menguburkan gitu Pak. Ya. Menggunakan, jadi dia pakai liturgi, jadi nyanyi satu kali kemudian langsung dikuburkan tapi dia bukan atas nama gereja Pak, dia kemanusiaan begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita Pak ya, saya gitu di suatu desa ada kejadian seperti ini Pak, misalnya bagaimana kita mengambil sikap gitu Pak, kalau kita ambil alih, apakah kita juga menggunakan liturgi gitu Pak untuk pemahamannya gitu. Jadi ada yang namanya pelayanan pastoral, ada yang namanya pelayanan sosial. Ya kan? Beda kan ya? Pelayanan pastoral itu yang memang nikah yang kudus istilahnya kan, itu sudah dituntut sejak mereka cara nikah. Tapi ada juga sosial yang sudah punya anak 3, nggak pernah ada surat nikahnya, nggak mungkin itu jadi nggak warga negara, nggak mungkin anak itu tidak punya status. Ada namanya nikah rame-rame, ya kan? Apakah kita bisa kerjakan itu? Kan itu masalahnya kan? Itu tidak terkait dengan liturgi, itu terkait soal pelayanan sosial untuk mendapatkan surat-surat daripada pemerintah supaya anak itu bisa ada KTP, bisa ada ini. Nah, ke kasus tadi yang dikatakan Pak Kurnia tadi, ya penguburan itu bukan lagi liturgi, apalagi liturgi Kristen, karena orang itu bukan orang yang percaya Yesus, masih menyembah berhala. Tapi enggak mungkin jasad dibiarkan, bisa rusak nanti semua satu kampung, bau kan itu ya. Jadi harus dikubur. Nah ya dikubur aja. Ya bagaimanapun ya dikubur sajalah. Ya toh. Ya sebagai kita pendeta disuruh kuburkan aja, tapi bukan atas nama sinode, atas nama sosial. Saya hamba Tuhan disuruh kubur, kamu kayak kubur ini. Nanti diseret-seret, maaf kata diseret-seret hewan ini. Bagaimana kan? Padahal sudah mati, nggak ada urusan lagi, ya kuburkan aja kan itu ya. Nah, asal memang keluarga itu menerima seperti ini, ya. Tapi kita tidak mengikuti berhala-berhala di situ. Sebab namanya kita pendeta ini kan bukan hanya pendeta dalam artian di sinode kita, di tengah bangsa ini kita diakui pendeta. Arti pendeta tokoh agama yang bisa menyelesaikan situasi-situasi yang ya insidentil atau situasional. Nah, jadi yang dikatakan Pak Kurnia liturgi ke sini? Liturgi di situ aja. Tapi bukan liturgi gereja ini, bukan liturgi Bapak lah di situ. Soalnya kalau Bapak gunakan dengan liturgi kita, pasti Bapak dikomplain loh. Itu bukan jemaat, masih mau berhala. Jadi nanti jawabannya, ya saya yang ngubur aja kok. Ya toh, apapun caranya itulah yang saya buat. Itu aja ya. Nah, kebetulan saya pendeta GPT yang menguburkan karena dipercaya untuk menguburkan ya.
Bisa ya, Pak Kurnia ya. Nah, disinilah Pak, seorang hamba Tuhan itu memiliki cakrawala berpikir yang luas, baik, elegan, tidak sibuk dengan pertengkaran. Gitu. Ya, sebab nggak bisa kita satukan pikiran orang sedunia. Gitu. Tetapi sebagai sinode, apalagi kita yang memegang firman pengajaran ini, perlu kesepakatan, kesepahaman sama dengan doktrin kita, yaitu pelajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Udah kita sepakati. Nah, itulah pengajaran kita kan. Tetapi orang lain nggak mau terima itu segala macam. Sudahlah, ada apa-apa, kita hormati itu kan. Nah, itu masalahnya. Oke, Pak Kurnia ya. Ya, permisi Pak. Ya, silakan. Artinya kondisi seperti yang dimaksud Pak Kurnia tadi itu kita bikin liturgi sendiri ya Pak ya. Liturgi yang saya maksud acara di kampung itu kayak apa itu? Nah, kalau kita nggak mau, ya bilang aja, jangan saya, yang lain aja, kan itu. Jadi harus bijak-bijak supaya kita nanti jangan gara-gara yang sederhana begitu jadi persoalan kan. Iya. Ada bagusnya sih kalau ada jemaat Bapak yang namanya pada Tuhan, apalah itu. Itulah yang menguburkan. Jangan langsung kita, karena kita punya embel-embel pendeta di suatu sinode kan gitu. Seperti saya seringkali menemukan hal itu. Nah, kebetulan ada kelompok sel kami kan, baru datang di sekali, tahu meninggal anaknya. Nah, nggak mungkin dikubur. Sementara dia tidak terdaftar di gereja manapun. Jadi dilihat oleh orang sana kemarin kebaktiannya ini ada kebaktian rumah tangga. Datang katanya, ya suruhlah pendetanya mengubur. Kita nggak mungkin lari kan. Hanya gara-gara itu nggak ada pendeta yang mengubur. Akhirnya saya suruh sudahlah, kuburkan aja sama kita kelompoknya di sana. Berdua sana, nggak usah banyak bertele-tele bahwa kita menguburkan supaya Tuhan jaga. Dikuburlah itu kan. Oke. Jangan pula nanti ribut kita hal-hal yang nggak perlulah. Supaya kita jangan dinilai orang terlalu jadi kurang pemikiran yang luas, apa segala macam. Tetapi kalau itu sudah yang namanya pendeta, jemaat kita, ya perlu liturgi. Karena itu dikatakan berharga kematian orang benar dalam pemandangan Allah. Amin ya. Nah, karena berharga inilah sehingga kita atur bagaimana penguburannya dengan ibadah. Kan itu. Ya, oke ya Pak Stefanus ya. Ya, kita tahu ini liturgi disusun oleh para tokoh reformasi ya. Gereja dengan pemahaman teologis. Bayangin, artinya yang menyusun liturgi itu orang-orang yang sangat cinta Tuhan, sangat memahami firman Tuhan, sangat cinta Alkitab. Artinya mereka susun. Jadi yang menyusun itu kan, yang membuat liturgi ini kan bukan orang-orang sembarangan gitu. Ya, orang-orang yang juga berdoa, cinta Tuhan, dan sangat mengasihi Alkitab. Nah, itu. Jadi kita lihatlah kan, itu kan, sama dengan pemilihan, kalau kita belajar bibliologi kemarin kan, kalau persyaratan Rasul itu ikut dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dipilih langsung. Ada, ya kan? Tetapi ada di sana yang tidak begitu. Yaitu Lukas, kok jadi, tulisan dia kok menjadi tulisan kanon. Kenapa itu? Adalah alasannya. Karena dia bersahabat dengan Markus ini dan itu segala macam. Nah, inilah masalah liturgi ini. Ya kan? Masalah liturgi ini. Sama dengan Musa juga di perjanjian lama. Ya, itu. Ketika dia membuat satu cara, ya Tuhan terima juga. Ya kan? Walaupun datang pendapat dari mertuanya Jitro, jangan buat begitu. Kamu duduk, orang itu berdiri terus, capek katanya. Angkatlah ini. Nah, coba kita lihat kan. Tetapi itu semua pekerjaan Allah supaya pekerjaan Tuhan dan bangsa Israel damai sejahtera dalam melanjutkan panggilan Tuhan masuk tanah Kanaan. Jadi begitu Bapak-bapak ya. Jadi kita lihat di sini sedikit saja, jangan mengulang saya supaya jangan lupa. Karena kita gampang lupa kan. Nah, sejarah liturgi Protestan dan penyebarannya. Ya. Istilah liturgi Protestan bermula dari masalah reformasi gereja. Karena Martin Luther orang Katolik, ia katakan gini. Akhirnya disebutlah dia protes. Yang diprotes Martin Luther itu yang tidak cocok. Gitu. Sehingga disebutlah Protestan. Gitu. Sekarang juga begitu kan. Kalau ada yang memprotes,
nggak diterima protesnya, dia buat organisasi yang baru, kan itu nggak cocok, sehingga dibuatlah itu entah apa namanya. Nah ini masalah Katolik datang Protestan, secaranya begitu. Padahal sebelum terjadi masalah Martin Luther abad ke-16, kekristenan hanya mengenal satu jenis liturgi, yaitu liturgi Katolik Roma. Ya, liturgi Katolik Roma. Jadi sudah jelas itu. Jadi ketika ada perbedaan liturgi kita sekarang dengan Katolik Roma, yaitu karena masalah terjadi sejarah gereja itu. Nah, liturgi Protestan, ciri-cirinya kita sudah lihat kemarin di sini, ya. Yang membedakan liturgi Protestan dengan liturgi Roma, liturgi Protestan itu dilaksanakan dengan bahasa umat. Sebab dulu waktu sebelum ada reformasi gereja, semua liturgi bernyanyi harus bahasa Latin. Atau sama dengan teman kita, saudara Muslim itu, harus berbahasa Arab. Dulu juga Kristen begitu, semua bahasa Latin. Ya toh. Jadi ada banyak orang nggak ngerti, penting ikutin aja lah, ya kan? Padahal nggak ngerti, namanya dia bukan orang Latin, kita orang Indonesia, sehingga semua dia ameni, padahal nggak ngerti kan? Amin, amin, padahal nggak jelas. Martin Luther lihat nggak betul lagi nih. Nah itu masalahnya, ya kan? Kan itu juga kan? Ya, amin, ya, rusak. Martin Luther berpikir, itu kita ganti saja, jangan menggunakan seluruh dunia bahasa Latin, bahasa umat aja. Nah, kalau sampai di Tapanuli menggunakan bahasa Batak, sampai tempatnya Pak Stefanus bahasa Toraja, sampai di tempat yang lain. Nah, itu bahasa umat. Ya, bahasa umat. Kemudian itulah bedanya. Sementara kalau Katolik selama ini bahasa Latin, tapi sekarang ini pun mereka sudah mulai berubah, walaupun masih ada Latin-Latinnya mereka. Maka pastor-pastor yang ada di Indonesia ini jago-jago mereka bahasa Latin kan, jago bahasa Latin. Akhirnya oleh karena itu jago juga mereka bahasa Yunani. Akhirnya jago juga ke bahasa Inggris karena bersumber dari situ. Ada untung ruginya. Atau ketika bahasa Belanda dinyatakan Pak Soekarno, kami berbahasa satu bahasa Indonesia, ada untungnya kita satu bahasa, tapi ada ruginya. Orang Manado tadinya pintar-pintar bahasa Belanda, jadi nggak bisa lagi. Padahal kalau bahasa Belanda dipertahankan, nggak gampang berbahasa Jerman, gampang berbahasa Inggris, gampang berbahasa itu. Jadi apa boleh buat? Segala keputusan nggak bisa benar 100%, hanya keputusan Tuhan mutlak benar. Sehingga dengan begitu, liturgi dilaksanakan dengan bahasa umat. Kemudian pengajaran atau khotbah adalah unsur utama itu, Protestan itu. Pokoknya yang utama itu firman Tuhan. Itu dalam segala hal. Tidak boleh suatu dilaksanakan liturgi, tidak ada firman Tuhan. Harus ada di sana firman Tuhan. Yaitu. Kemudian umat berhak atau wajib menerima komuni kecuali jemaat yang bersangkutan dilarang untuk ikut karena alasan pastoral. Yaitu semua umat boleh perjamuan suci kecuali kalau lihat gambarannya belum layak dalam istilah kita. Nah, dikatakan bagaimana yang tidak layak itu? Ya ukurannya di pastor itulah, di pastoral itu. Bagaimana? Ya, tapi kalau kita sekarang di GBT pokoknya semua yang datang bagi aja lah. Ya kan? Tapi kalau menurut Paulus itu ada ajarannya di sana. Ya toh. Itu dibaca dalam Korintus. Kalau kita memakannya tapi kita tidak layak, ada dosa. Nah, banyak yang mati, banyak yang sakit kan itu. Jadi sekarang bukan lagi kita mengatakan tidak layak itu, firman Tuhan aja yang diurapi Roh Kudus menjamah hati yang menerima perjamuan suci itu. Bagaimana? Itu. Jadi Paulus bilang kalau kita tolak penghinaan, tapi kalau dimakan tanpa penyucian juga tidak layak. Jadi bagaimana? Ya jalan satu-satunya bertobatlah, baru terima. Kan itu. Nggak boleh ditolak perjamuan suci. Nah kalau di sini dikatakan dilarang ikut karena alasan pastoral. Kemudian umat berhak menerima roti dan anggur, bukan hanya roti saja.
Karena memang di Katolik begitu, hanya roti, anggurnya di depan. Kalau sekarang kita dibagi-bagi, ya kan? Sudah di atas apa namanya? Ada cawan-cawan kecil itu. Nah, umat perlu terlibat secara aktif dalam liturgi dengan menyanyikan nyanyian jemaat. Ya, kita sudah tahu itu ya. Itulah bedanya dengan Katolik. Doa dilayangkan dengan suara yang jelas dan hikmat. Pelayan liturgis tidak mengenakan pakaian liturgis yang membedakannya dari umat. Ia boleh mengenakan jubah yang menunjukkan dirinya sebagai seorang sarjana, tetapi bukan jubah imamat. Artinya jangan dianggap kalau yang berjubah panjang hitam itu lebih suci dari jemaat. Tetapi kalau itu dipakai hanya sebatas menunjukkan bahwa dia sarjana, doktor segala macam, ya silakan aja. Sebab itu hanya menunjukkan gelar akademis dalam pendidikan. Tapi tidak ada urusan dengan kesucian dan tahbisan, namanya imamat. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat nih Martin Luther. Perubahan liturgi yang diadakan oleh Luther berasal dari Alkitab. Nah, dicatat ini ya. Jadi Martin Luther juga membuat perubahan liturgi itu tetap melalui Alkitab. Tentunya Alkitab yang mana yang kita pegang ini? Nggak semua pegang sama-sama pegang Alkitab, tapi kok berbeda-beda di sinilah. Ya kan? Jadi kita harus tahu bahwa liturgi ini dibuat oleh orang-orang yang cinta Alkitab. Nah, gereja mula-mula dan struktur misa Roma, terutama liturgi dari zaman patristik, dari nenek moyang, dari zaman-zaman sebelumnya, Alkitab mendapat peran dominan dalam ibadah. Itu ya. Jadi Martin Luther membuat itu. Pokoknya Alkitab dominan. Lebih ditonjolkan dalam segala liturgi. Bukan nyanyian, bukan ini, tapi Alkitab. Kemudian selain itu Luther juga membersihkan gereja dari segala unsur yang dianggapnya kafir. Dan hanya merupakan embel-embel zaman. Contohnya patung-patung, lukisan-lukisan orang kudus dihilangkan dari gereja. Agar tidak ada hal dalam gereja yang menyerupai atau mengimajinasikan dewa-dewi. Itu. Jadi kenapa gereja Protestan gak ada gambar-gambar? Itu diprotes oleh Martin Luther karena dilihat ternyata tadinya itu gambar-gambar itu hanya gambar, tapi lama-lama jadi disembah. Lama-lama lewat itu harus tunduk dulu. Wah, Martin Luther melihat ini nggak betul lagi nih, dibongkar itu. Ya kan? Tapi waktu Martin Luther berbuat itu dianggap dia sesat, dianggap dia tidak murni, dianggap dia jahat. Ternyata Martin Luther tidak jahat dia. Karena dilihat, loh kok jadi disembah ini patung-patung ini. Padahal tadinya itu patung-patung itu menunjukkan perjuangan dari para rasul, supaya dikenang, diingat. Tapi lama-lama, ya manusia kan begitu. Patung-patung itu jadi dipermanenkan di gereja, sehingga kalau tidak ada patung, jadi bukan gereja. Nah, bagaimana dengan kita ini? Sebab gereja kita pun ada banyak juga gambar-gambar kan. Nantilah itu kita tanyakan kepada perkuliahan ini. Coba seringkali juga kita kalau di gereja A banyak gambarnya, gambar tabernakel, wah ini murni. Itu di gereja sini nggak lagi gambar, ini nggak murni, segala macam itu. Nah, ini pun nanti perlu dibuat liturginya. Apakah memang diberikan di dalam liturgi kita itu ketetapan setiap GPT harus ada gambar tabernakel secara utuh. Kalau itu diputuskan silahkan dan diterima oleh semua kita, kan itu. Ya kan? Tetapi itu sekedar gambar. Sebelum ada keputusan begitu, kita sendiri pun akan ribut dengan kita kan, hanya masalah gambar ini. Kemudian gambar yang mana kita gunakan, itu pun harus kita sepakati supaya damai sejahtera. Sebab itu gambar, kita sudah tahu ketika kita belajar bibliologi, tidak ada satu kertas pun turun dari sorga, apalagi gambar-gambar. Yang ada cuma firman Tuhan, langsung dari Allah dibicarakan kepada Musa. Cuma dikatakan kepada Musa, seperti yang kamu lihat, saya tunjukkan di sorga seperti yang kamu lihat. Tetapi nggak pernah Musa menggambar. Berarti Allah sudah tahu alasannya. Kalau dibuat-buat nanti sesuatu akan didewakan oleh manusia ini kan. Sehingga biarlah hanya firman Tuhan itu, suara itu yang diagungkan. Itu. Nah, Martin Luther melihat itu.
Cobalah kalau kita bapak-bapak sekarang, bapak ibu yang kuliah ini, sudah ribuan tahun 1600, Katolik sudah ada gambar-gambar itu, sudah ada patung-patung itu, dibongkar sama Martin Luther. Kira-kira saya mau tanya, Martin Luther termasuk pemberontak atau rohani? Rohani. Siapa yang mengatakan rohani tadi? Siapa tadi yang itu rohani itu? Pas Stefanus ya? Nah, siapa tadi? Iya kan? Bagi kita rohani itu kan. Tapi bagi Katolik sampai sekarang Martin Luther inilah yang bikin pecah Roma Katolik, kata mereka. Ya kan? Dan sampai bayangin ratusan tahun Pak, kita tidak bisa bertemu dengan orang Katolik karena mereka seperti dendam diajari bahwa Protestan itu pecahan dari kita gini-gini. Tapi puji Tuhan hari-hari ini sudah mulai menyatu kembali kan dengan adanya okumene. Ya, nah kita kalau Martin Luther kita katakan rohani, ternyata ya kita sekarang pengikutnya kan nggak mau lagi menyembah patung. Nah kembali kepada kita dengan GPT ini, bagaimana dengan gambar-gambar kita itu? Ya toh. Jadi artinya nantilah kita diskusikan itu kan. Artinya boleh ada gambar, tapi jangan dibuat melebihi Alkitab, melebihi firman Tuhan, dan jadi dewa itu. Nah, mungkin kalau ini saya sampaikan kepada yang lain, pasti dikatakan saya, inilah antikristus itu katanya kan. Padahal saya hanya menyampaikan tentang sejarah. Jadi kita pun perlu tenang Pak. Kalaupun dikatakan kita antikristus, ya sabarlah kita. Tapi pastikan bahwa kita jangan antikristus, kan itu ya? Amin. Nah itu. Nah, jadi ini dia supaya kita elok dalam belajar ini. Tetapi juga jangan menghakimi kalau ada gambarnya ya janganlah, ya kan bagus. Bagus ya ada gambar ya, puji Tuhan bisa kita belajar lebih detail. Tapi kalau nggak ada gambar jangan juga dimarah-marahin itu kan. Ya, supaya ada damai sejahtera itu aja sih sebenarnya liturgi ini. Ya, sehingga Martin Luther hanya mengizinkan adanya 3 meja dalam gereja, 3 meja ini. Nah, ini pun kan kenapa 3 meja? Tuh, Martin Luther membuat meja ini 1 meja untuk pembaca Alkitab. Tuh, ada lagi Alkitab waktu itu kan ada meja perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan ada 1 meja lagi untuk pembicara. Serta meja untuk perjamuan suci kan. Jadi cobalah kita lihat tuh. Luar biasa. Jadi sangat luar biasa Martin Luther itu. Dia mau kembali kepada Alkitab yang seutuhnya kan. Nah, sementara di gereja kita sekarang meja semua. Nah, jadi kita lihat ini. Artinya Martin Luther ini seorang hamba Tuhan yang sangat cinta. Tetapi ya perkembangan era ya berubah sedikit, tidak mengapa. Nah, liturgi ini. Luther memperbaharui liturgi secara bertahap. Ya, itu dia. Tidak langsung apa yang dia tahu dibongkari sekaligus. Makanya Bapak-bapak juga kalau melayani nanti pembajakan, ini juga pelajaran ini luas, Pak. Bapak dipercayalah melanjutkan pelayanan orang tua. Nah, sementara orang tua kita kemarin kan belajar, pamannya di Lempinel. Setelah Bapak sekolah di Salem ini, begitu Bapak dilantik jadi gembala, aku gembala sekarang. Terus Bapak borbandir semuanya. Apa yang dibuat orang tua terus digerinda, dihabisi. Itu melukai. Ya, perlu pelan-pelan. Oke ya? Ya, Martin Luther itu perlu pelan-pelan. Walaupun kita tahu ini salah, tapi merubahnya itu nggak usah terlalu emosional, pelan-pelan aja, pelan-pelan itu. Jadi nggak usah revolusioner, tetapi gradual dia kan. Tapi tujuannya kepada penyucian seutuhnya, karena kita juga begitu kan. Kita kan begitu bertobat kan tidak langsung manusia sempurna, pelan-pelan. Dari hari ke hari dibarui sampai sama dengan wujudnya, yaitu Kristus sebagai kepala. Nah, Martin Luther memahami itu. Jadi kita pun yang belajar ini, jangan karena kita sudah belajar, begitu pulang, kita bongkari semua gereja Bapak kita, akan jadi ribut. Nanti dibilang, apa dia jadi gurunya ini disalin, kok jadi lain katanya. Karena Bapak begitu pulang terlalu emosional. Nah, Bapak kita yang sudah berkhotbah puluhan tahun, kita bilang salah itu. Bukan begitu.
Karena saya udah belajar teologi di Salem, jadi ribut kan. Biarkan aja dia melakukan itu. Ternyata walaupun kita katakan salah, pelayanan itu sudah maju dan kitalah hasilnya kan. Cuman cara merubahnya pelan-pelan. Begitu ya Bapak-bapak ya. Nah, nggak usah ada dari mulutnya salah itu, sesat sana, nggak perlu itu. Ya tunjukkan dari perbuatan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan ya kan. Nah gitu dia, sehingga dapat sejahtera maksudnya, dapat sejahtera itu. Ya. Luther memperbaiki liturgi secara bertahap agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam umat. Nah, bagaimana cara dia? Pertama-tama dalam buku formula, misalnya ada formulanya itulah. Tata cara kan ada dikasih. Dibuat buku formulanya. Luther memberikan contoh bahwa umat berhak menerima roti dan anggur dalam Ekaristia itu pelan-pelan. Sekarang nggak usah ke depan, langsung aja pakai gelas. Tiap-tiap orang ambil langsung gitu kan. Khotbah menjadi unsur utama dalam kebaktian karena menurutnya liturgi adalah pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebab di Katolik liturgi apa itu tata cara yang penting. Karena kalau khotbah jadi nggak ada, Luther melihatnya kurang bagus, harus firman Tuhan. Sama dengan kita kan, firman Tuhan harus panjang. Itu nyanyi cuma setengah jam, khotbah 2,5 jam, ya kan, nggak apa-apa, ya kan, supaya nyaman. Tapi kalau kalian mau rubah, nah udahlah jangan terlalu lama. Ya 30 menit khotbah silakan rubah tapi pelan-pelan. Tapi tujuannya tetap untuk kemuliaan dan pertobatan umat Tuhan. Nah, Martin Luther begitu. Dia menganggap bahwa firman Allah itu di atas segala-galanya. Jadi bukan kita aja loh bapak-bapak yang selalu menganggap bahwa firman Allah itu di atas segala-galanya. Martin Luther tahun 1600, sudah hampir 500 tahun yang lalu, dia sangat meninggikan Alkitab. Kita ini hanya mengikuti aja kok. Nah, pembacaan Alkitab dan khotbah disampaikan dalam bahasa pribumi, kan itu ya, bukan bahasa Latin lagi. Di mana jemaat itu berada, digunakan dalam bahasa pribumi. Sementara hal-hal yang lainnya, misalnya nyanyian jemaat, boleh disampaikan dalam bahasa Latin. Jadi, khotbah aja dulu. Kalau soal nyanyian, bolehlah dipertahankan bahasa Latin dulu. Lama-lama juga sekarang sudah ini. Sudah bahasa Indonesia, sudah bahasa Inggris, sudah bahasa umat juga kan. Imam bebas memilih pakaian. Itu. Dulu nggak boleh imam satu pakaiannya. Asalkan tidak menonjolkan kemewahan dan kemegahan. Nah, dulu harus seragam. Tetapi seragam itu jangan menonjolkan yaitu kemewahan dan segala macam lah yang membuat orang jadi tersandung. Luther melakukan pembaharuan selanjutnya yang ditulis tahun 1526 dalam buku Deutsche Messe, yaitu misa Jerman. Ya, terus dia melakukan pembaharuan. Tujuannya ya itu supaya makin baik pelayanan itu. Dalam Deutsche Messe ini, yang kedua bukunya ini, perbedaan liturgi yang diperbaharui oleh Luther tampak semakin berbeda dengan liturgi Katolik Roma. Ada unsur-unsur liturgi yang dibuang semua. Ada unsur liturgi yang dibuang. Semua nyanyian bahasa Latin diganti dengan bahasa Jerman. Dan diubah istilahnya. Misalnya, Agnus Dei bahasa Latin digantikan dengan judul Christi Dulam Gottes bahasa Jerman. Nah itu, mulai dia rubah lagi. Nah, Martin Luther itu merubahnya pelan-pelan. Pak, mohon izin. Maksud Martin. Nah ini silakan. Nggak berganti Pak. Iya, belum berganti ke kanan Om. Berganti ya? Belum. PowerPoint Bapak belum berganti. Oh saya aja yang berganti itu. Oh saya nggak klik ya? Iya Bapak belum klik. Oh ini? Itu dia. Terima kasih Om. Ya, Pak, sudah Pak. Ya, saking enaknya liturgi ini. Oke, makasih Lispan ya. Nah itu ya, jadi begitu tuh. Pelajaran liturgi ini Pak, aplikasi Pak ya. Jadi bisa kita bertanya setiap saat. Ya, tidak terlalu memakan otak nih. Tidak terlalu teologis. Tidak terlalu ilmiah. Tetapi aplikasi ya. Nah ini buat Martin Luther. Dulunya bahasa Latin. Sekarang bahasa Jerman.
Jadi dia membuat perubahan itu. Maksudnya dia merubah itu karena jemaat yang dilayani Martin Luther orang Jerman. Bukan karena Martin Luther tidak tahu bahasa Latin, pintar dia. Itu. Tapi ketika dia pulang ke desanya, ya digunakan bahasa Jerman. Kalau dia berbahasa Latin terus, wah jemaat nggak bertobat, nggak ngerti kan? Dia pikir, pusing saya bertobat terus orang ini nggak ngerti. Nah, dia mulai gunakan bahasa, yaitu bahasa Jerman. Jadi Bapak juga begitu. Begitu kita ke desa kita, di sana bahasa suku ya, berbahasa suku lah. Jangan bahasa Indonesia terus, mereka malah nggak ngerti nanti kan. Jadi Martin Luther melakukan itu. Jadi Martin Luther itu hanya memperbolehkan hari Minggu, serta hari raya Tuhan, yaitu hari Natal, Paskah, dan Pentakosta. Ia menghapuskan perayaan hari raya Kudus atau Sentorale. Ada kan orang Katolik itu kan ada Kamis Putih, ada Jumat apa, segala macam kan. Nah, Martin Luther hilangkan itu. Pokoknya ibadah itu hari Minggu. Itu menjadi hari raya Tuhan. Hari Natal dan Paskah. Dan Pentakosta. Cuma itu aja ibadah yang dikenal oleh Martin Luther. Pentakosta, Paskah, Natal, hari Minggu cuma 4. Yang dianggap sama dia ibadah. Kalau hari Minggu itu tiap sekali seminggu dilanjutkan. Kalau hari Paskah ada ibadah Paskah. Tentu, kalau kepenuhan Roh Kudus ada ibadah kepenuhan Roh Kudus, dia ibadah di situ. Yang lain-lain gak ada lagi ibadah lain, gak ada lagi hari ini. Bagi Martin Luther itu tidak alkitabiah, kan itu ya. Saya kalau kita udah banyak sekarang, hari ibadah hari Selasa, ada hari Jumat, mungkin penyembahan, PA, hari Minggu, kaum muda, ibadah Natal, ibadah Paskah, ibadah penghiburan, ibadah ini semua ibadah. Tetapi di dalam tata cara ibadah kita yang kita sebut dalam firman pengajaran mempelai itu sesuai dengan pola tabernakel di mana ada 3 gambar di sana, 3 bentuk ibadah. Bukan 3 kali ibadah. 3 bentuk ibadah. Yaitu pendalaman firman Allah, kemudian ibadah hari Minggu pelita emas, dan ibadah doa. Tergantung hari apa kita buat di tempat kita masing-masing. 3 bentuk ibadah harus menonjol. Tapi bukan 3 kali ibadah. Sebab kalau 3 kali ibadah susah nanti itu. Nah, Martin Luther membuat pemberitaan firman Tuhan. Luther memiliki pandangan pemberitaan firman Allah itu memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan sekedar khotbah atau pidato. Itu dia. Kita lihat ya pikiran Martin Luther ini ya, dia sangat memang cinta Alkitab. Kalau menyampaikan firman Tuhan itu jangan sekedar pidato, sekedar penghiburan, betul-betul menyampaikan firman, itu maksudnya. Sehingga dalam pemikiran dia begitu, bahwa yang disampaikan itu firman Tuhan, bukan sebatas berkhotbah dan berpidato. Motivasi ini maksudnya. Itu. Sehingga praktek pengajaran yang benar adalah melalui homili. Homili itu apa? Dikatakan homili yang berbicara, bercakap-cakap dalam rangka mengajar. Begitulah cara Martin Luther, sehingga dia ketika menyampaikan firman itu bisa interaktif 2 arah. Itu disampaikan firman Tuhan. Coba kau mengerti enggak tadi yang saya sampaikan, Kak belajar ini? Itu maksud Martin Luther, supaya semua terlibat aktif untuk memahami firman Tuhan. Nah, oleh karena apa yang dibuat Martin Luther ini, khotbah yang monoton tidak dapat disebut sebagai sebuah homili. Tidak mau dia. Yang kelihatan khotbah itu satu arah. Pemberitaan firman Tuhan inilah yang menjadi pusat peribadahan. Tanpa firman, ibadah tidak dapat berlangsung. Sakramen pun menjadi nyata dan sah hanya melalui pemberitaan firman Tuhan. Hebat ini Martin Luther ini. Pokoknya di atas segala-galanya firman Tuhan. Ini tahun 1600 loh ini Bapak. Kita pun sekarang memiliki pandangan begitu. Firman Tuhan yang utama. Martin Luther sudah lebih awal daripada kita. Ya. Sehingga kita tidak perlu mengatakan bahwa kita lebih hebat dari yang lain. Kita ini hanya menerima Bapak. Harusnya kita makin rendah hati. Itu. Tapi kalau kita memang tidak belajar, tidak melihat keluar sana, tidak melihat secara gereja secara bagus-bagus, kita pikir yang kita buat itu buatan kita sendiri, enggak loh Bapak ya.
Itu kasih karunia Tuhan yang sudah berjenjang dari abad-abad awal Tuhan Yesus sampai sekarang terus dipelihara. Dan kemudian kita pelihara terus supaya generasi-generasi ke depan sampai Tuhan datang tetap melakukan ibadah dengan baik. Nah, ibadah harian dibikin Martin Luther. Selain ibadah mingguan yang berlangsung setiap hari Minggu, Luther juga mengadakan ibadah harian, ofisi. Kalau tadi homili, ya, ada 3 waktu doa komunal setiap hari. Martin Luther membuat doa bersama, yaitu ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah senja. Itu Martin Luther dulu. Semua jemaat diajak beribadah pagi, doa subuh, semua jemaat diajak. Baru doa siang, jemaat semua diajak. Baru ibadah senja, menjelang sore mau tidur, diajak semua beribadah ke gereja. Pertanyaannya, loh, mau nggak jemaat itu datang? Ya, jemaat pada waktu itu nggak jauh-jauh. Nah, kalau jemaat kita jauh-jauh kita aja kan nggak mungkin. Ya, tapi itulah yang dibuat Martin Luther. Ibadah pagi dilaksanakan sekitar pukul 4 hingga pukul 5. Sama dengan kita sampai saat ini. Jadi rupanya sembahyang pagi itu bukan buatan kita. Martin Luther sudah ada sejak dulu. Jam 4. Ya. Sehingga dalam pelayanan itu, ibadah-ibadah itu, pendeta memilih sebuah kitab dari Perjanjian Lama. Dan siapapun boleh membacakannya itu. Zaman Tuhan Yesus kan gitu ya. Waktu dia datang beribadah di Nazaret, dia datang tahu imam di sana disuruh dia membacakan kitab Yesaya. Dia seperti domba yang dibawa pembantaian, baru ditutup sama dia. Nggak tertulis lagi di situ. Pada hari ini, genaplah isi firman ini. Heran semua orang. Karena yang dimaksud di situ dirinya kan. Jadi waktu itu ibadah di Nazaret jadi heran semua orang kan. Nah itu diadopsi Martin Luther. Kita sekarang nggak lagi kan. Atau juga bisa juga. Itu. Siapapun boleh membacakannya. Maksudnya agar umat tetap terampil dan pandai dalam memahami Alkitab. Itu motivasinya. Ibadah siang dilakukan setelah makan siang. Hebat ini Martin Luther ini. Setelah makan siang semua jemaat datang ibadah siang. Ibadah senja dilakukan sekitar pukul 5 atau jam 6 sore. Ibadah pagi ada lagi. Selalu dia mengambil kitab-kitab Perjanjian Lama dibacakan. Ya, silakan Bapak. Mau tanya, Pak. Ya. Martin Luther itu kan lahirnya di Jerman, Pak. Dia seorang pastor. Dan iya, dia Pak, itu betul, Pak. Dia orang Jerman memang. Nikah apa enggak, Pak, ya? Aduh. Dia mengadakan informasi untuk depannya itu pastor harus nikah apa enggak ya? Itu aja, Pak. Iya, iya. Sepanjang yang saya tahu itu Martin Luther menikah, Pak. Tapi nantilah itu kita lihat ya sejarah Martin Luther itu. Tetapi mungkin ada juga orang mengatakan tidak menikah karena bisa saja ya. Tetapi setelah dia mengadakan protes begitu, sebab di Katolik itu kan pastor tidak menikah kan, ya, berbagi sama dia itu. Oke, nanti saya akan cari bukunya ya supaya jawabannya lebih konkret ya kan. Menikah atau tidak pasti dapat itu Pak, bisa kita dapat. Sebab Martin Luther sudah ada sejarahnya secara tertulis. Ya, tetapi lantaran pertanyaan Pak ini sangat spesifik soal nikah, nanti kita cari lagi lah sejarah Martin Luther. Berapa anaknya, siapa istrinya kan? Oh iya, iya Pak. Ya, makasih Pak Husni ya. Nah, itu Martin Luther. Sekarang setelah dia Martin Bucer. Nah, Martin Bucer ini membuat liturgi bersifat Injili. Dan sangat pribadi dan segi personal yang menonjol. Menurut Bucer itu liturgi berisi 4 hal. Ini saya kulik udah. Mohon izin Pak diklik Pak. Ya ya. Iya sudah. Ini dia Martin Bucer ini. Liturgi yang dibuat oleh Martin Bucer bersifat Injili dan memiliki segi personalitas yang menonjol. Menurut Bucer, liturgi berisi 4 hal. 1. Pemberitaan firman Tuhan dan tanggapan umat kepadanya dalam bentuk mazmur-mazmur yang saling bersangkutan, doa dan nyanyian. Sekarang juga ada itu kan. Jadi kalau dikatakan ada orang menyampaikan Tuhan,
Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Itu sudah ada zaman Martin Luther, Pak. Bukan model baru lagi itu sekarang ini. Tanggapan itu. Itu. Pada waktu menyampaikan firman Tuhan. Dan ayo mari bernyanyi. Nyanyi sebentar. Itu sudah model lama, Pak. Model baru itu. Bukan model baru itu. Sudah model lama itu zaman Martin Luther. Ada tanggapan umat kepadanya. Kita pun begitu kan, ada firman Tuhan, haleluya, amin, puji Tuhan. Bersaut-sautan ini. Doa dan nyanyian. Jadi ketika menyampaikan firman itu, selesai dia berkhotbah seperti kita kan, kita ajak semua orang berdoa, menyembah, menaikkan lagi pujian. Atau kita naikkan pujian, firman-Mu agung, ya kan? Pak Wisnu tahu ya, firman-Mu agung. Lagu pujian, Pak ya? Ya, firman-Mu agung, tahu. Firman. Tahu yang begini apa namanya narasinya? Tuhan, ku ucapkan syukur. Oh iya. Tahu ya? Pernah nyanyikan, cuma sekarang enggak hafal. Udah lama enggak. Nanti dinyanyikan Pak setelah selesai pelajaran ini ya. Pesalong, mungkin Pak ya. Ya, Pak. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Itu tanggapan, Pak. Setelah menyampaikan firman, berdoa dulu kan? Mari semuanya diajak bernyanyi. Betapa, oh Tuhan. Sementara yang lain bernyanyi, berdoa, bahasa lidah lagi. Wah, terima kasih. Baru yang bernyanyi lagi. Itu sudah ada zaman Martin Luther, Pak. Gak usah kita katakan zaman sekarang ini, kita buatan kita. Jangan, Pak ya. Kalau ada orang mengatakan itu buatan saya, sedang berbohong dia. Jadi itu Pak, jadi lebih baik kita terbuka aja, bukan buatan kita itu. Ya, sekarang gitu baru sedikit, bolehlah, silahkan. Tapi janganlah terus mengklaim diri, itu diberikan Roh Kudus kepada saya. Aduh, ampun deh. Itu bolehlah, tapi jangan terus membuat seram-seram. Coba ternyata sudah ada di zaman Martin Luther itu. Yang kedua, peran Roh Kudus ditonjolkan secara aktif. Itu dan terlihat melalui khotbah yang mengena sehingga mendorong pertobatan. Nah itu dia, itulah respon peran Roh Kudus. Jadi khotbahnya itu betul-betul mengerjakan sidang jemaat, ya toh? Dan mengalami pertobatan setelah mendengar firman Tuhan. Dikatakan mengena itu loh. Karena kalau khotbah kita tidak mengena, orang jemaat bingung apa yang ngomongin Pak Pendeta ini. Itu yang dibaca Matius penjelasannya pohon kelapa katanya. Karena nggak mengenai artinya itu Martin Luther itu menyampaikan sesuai dengan apa yang ditulis itu. Dijelaskan, kemudian diaktualisasikan kepada jemaat yang ada sampai mereka mengerti dan melakukan firman. Nah, setelah di aktu khotbah itu umat bebas berdoa dan memuji tanpa dikekang oleh tata cara yang kaku. Itu tahun 1600 itu Pak, abad 16. Sudah bebas mereka bernyanyi kan. Jadi kalau kita lihat di gereja sekarang ya gini ya sudah Pak. Itu bukan model baru itu, sudah lama itu zaman Martin Luther. Nah sekarang nih, selanjutnya gereja harus menjadi persekutuan kasih. Kasih harus mendasari segenap kehidupan orang percaya. Nah, Martin Luther mengembangkan itu. Bukan peraturan tapi kasih, walaupun ada aturan. Menjadi persekutuan kasih. Keempat, hal ini dikenal sebagai 4 prinsip Bucer mengenai liturgi. Itu ya. Ya, zaman Bucer bukan Martin Luther. Jadi ada 4 ini.
4 prinsip bucer mengenai liturgi. Itu tadi ya, ketika ada pertanyaan, dijawab Pak ya. 1. Pemberitaan firman Tuhan dan tanggapan jemaat kepada firman itu dalam bentuk mazmur, doa, nyanyian. Yang kedua, peran Roh Kudus ditonjolkan, ya, dengan khotbah yang mengena. Yang ketiga, selain di waktu khotbah jangan ribut berdoa, gitu. Waktu khotbah semua dengar. Setelah selesai khotbah, umat bebas berdoa dan menguji tanpa dikekang oleh tata cara yang kaku. Itu yang ketiga. Tapi waktu khotbah jangan ribut, jangan ada yang bernyanyi kan. Waktu khotbah semua tenang, tetapi setelah selesai khotbah diberikan kepada jemaat, silakan bernyanyi, silakan berdoa sesuai dengan apa yang dialami dari pekerjaan firman yang disampaikan. Kemudian yang keempat, gereja harus menjadi persekutuan kasih. Betul-betul gereja itu diikat oleh kasih. Nah, keempat yang dibuat Bucer ini, disebutlah ini 4 prinsip besar mengenai liturgi. Sehingga dia menerbitkan sebuah buku liturgi berjudul Grund und Ursak der Neurengen en dem Nachma. Ini des Herren. Itu bahasa Jerman. Artinya dasar dari alasan pembaruan pada perjamuan malam Tuhan pada tahun 1524. Jadi pada tahun 1524 itu Pak, sudah begitu dahsyatnya ibadah itu. Bebas bernyanyi, bebas berdoa. Firman Tuhan begitu deras menyucikan. Itu tahun 1500 Pak. Kita sudah 2020 sekarang. Jadi betul-betul mereka membara itu. Nah, isi daripada buku ini 1. Ketika umat datang untuk beribadah pada hari Minggu, pendeta mengingatkan mereka untuk mengaku dosa dan berdoa. Setelah itu pendeta membacakan doa bersama umat dan memberitakan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Setelah berdoa singkat dan membaca kitab tertentu, umat menyanyikan mazmur pendek dan nyanyian dari kidung pujian. Itu cara daripada Bucer dulu di bukunya ini. Ketika mulai datang kan, jadi begitu datang umat Tuhan, nah sekarang juga ada kita kan, beda-beda di gereja kita masing-masing. Sebelum ibadah resmi, ada yang berlutut dulu, baca firman dulu, ada yang berdoa dulu, itu praibadah kita sebut ya. Itu pun sudah ada zaman Martin Luther, Pak. Jadi bukan ketemu hari ini itu, apalagi penunggunya kita. Ini sudah ada zaman Martin Luther. Jadi ingatkan, semua datang umat Tuhan, langsung diingatkan. Begitu umat Tuhan datang di sini, jangan bercerita lagi. Jangan lagi tanya harga ojek, apa segala macam. Langsung berdoa. Begitu sampai di gereja. Kemudian memperbaiki siapa tahu ada dosa kesalahan. Martin Luther kan membaca Alkitab. Tidak dikatakan kalau kamu membawa persembahanmu, tapi teringat ada dosa orang, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu, baru lanjutkan ya, dengan ibadah. Martin Luther buat ini. Malah kita sekarang nggak kita buat lagi nih kan. Jadi ibadah zaman Martin Luther itu jauh lebih dahsyat daripada yang kita buat sekarang. Jadi nggak usah kita sombong-sombong sekarang ini. Seperti lebih rohani daripada bapak-bapak gereja. Sehingga kita mengatakan itu bapak gereja itu nggak tahu apa firman Tuhan, itu teologianya itu. Jangan Pak. Justru semua yang kita dapat sekarang ini datang dari bapak-bapak gereja yang sangat rohani sekali. Jadi kita pun di GPT ini pandangan kita harus luas nih. Nah, setelah berdoa, pengampunan dosa mereka semua berdamai, baru didoakan sama Bucer secara singkat, baru dibacakan mungkin 1-2 ayat, baru mulailah mereka bernyanyi. Nah, yang kedua, sini
Ini tadi yang saya ini ya, isi liturgi. Ini dia. Ketika umat datang untuk beribadah pada hari Minggu, pendeta mengingatkan mereka untuk mengaku dosa dan berdoa. Setelah itu pendeta memanjatkan doa bersama umat dan memberitakan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Setelah berdoa singkat dan membacakan kitab tertentu, umat menyanyikan mazmur pendek atau nyanyian dari kidung pujian. Ya. Setelah itu, ini kemudian umat menyanyikan dasa tita atau nyanyian lain. Tuh. Lalu pendeta membacakan Injil dan berkhotbah. Itulah liturgi dia. Ucar ini. Baru kemudian nomor 3, umat menyanyikan pengakuan iman. Disusul dengan doa syafaat bagi pemerintah. Doa iman, kasih dan anugerah untuk selalu mengenang kematian Kristus. Nih, buatan daripada Bucer ini. Kalau saya lihat ini Pak, jauh mereka lebih rohani dari kita. Kemudian pendeta mengingatkan untuk merayakan perjamuan Tuhan dan mengenangkannya. Jadi selalu ada perjamuan suci setiap ibadah. Kemudian pembacaan Alkitab mengenai perjamuan Tuhan dari Injil Sinoptik dan Korintus pasal 11. Selalu ada, setiap ibadah ada perjamuan suci, setiap ibadah ada perjamuan suci. Jadi bukan GPT aja Pak, hari ini perjamuan suci terus. Dan kita berani mengatakan ini buatan GPT atau buatan siapa. Jangan Pak ya. Itu dari Martin Luther sudah ada. Ada kira-kira komentar di sini? Ada sedikit Pak. Ya silakan Pak. Mengenai perjamuan suci ini, karena selama ini ada yang mengatakan perjamuan suci itu hanya di meja roti, di ibadah PA. Ya. Ya. Terus pertanyaan Pak Stefanus apa? Bagaimana dengan pendapat seperti itu Pak? Itulah Pak. Jadi itu yang liturgikan. Artinya maksud saya begini, kalau dia mau bikin di PA ya nggak masalah lah. Tapi kalau dibikin juga di hari Minggu silahkan. Karena semangatnya kan di sini untuk mengenang korban Kristus terhadap kita, ya kan? Jadi kalau ada yang menggunakan waktu PA ya silahkan sajalah. Karena di PA itu pemecahan roti, ya tubuh Kristus yang dipecahkan sehingga ada perjamuan suci. Ya bagi saya haleluya Pak. Tapi ketika ada juga melaksanakan dalam ibadah doa penyembahan, ya puji Tuhan, itu juga berkat. Nah, ketika ada melaksanakan juga di ibadah hari Minggu, ya puji Tuhan. Malah tiap hari lagi di Kisah Para Rasul, kebaktian rumah tangga pun dilaksanakan. Yang penting sekarang jangan sampai tidak dilaksanakan dan jangan sampai tidak percaya. Itu Pak Stefanus. Amin. Amin. Makasih. Ya. Itu esensinya. Kemudian nih, pendeta memecahkan roti dan menuang cawan minuman untuk mengenang Tuhan, sementara umat menyanyikan nyanyian jemaat. Ini liturginya kan, karena ya pendeta memecahkan roti kan, seperti Yesus kan, Yesus memecah-mecah roti. Nah waktu dia memecah, pendeta jemaat nggak boleh bengang-bengong sambil nyanyi kan, itu. Ya, mungkin nyanyiannya dipilih lah. Nah, sementara pelayan perjamuan suci sekarang sedang persiapan kan, sedang membagikan. Sekarang kan kalau kita bagi perjamuan suci, jemaat kan nyanyi ya, menunggu gilirannya kan, begitu ya. Apa jemaat diam aja tunggu giliran? Nyanyi juga mereka kita suruh kan, gitu. Kita ajak, ayo. Saat kita menerima perjamuan suci yang dibagikan oleh para pelayan, kita menaikkan pujian, gitu. Darahnya amat kuasa, sampai semua nanti kebagian. Atau ya kalau di Batam Kota saya buat begitu. Ya nyanyi semua. Untuk sehingga mereka terus dalam suasana menyembah Tuhan. Perjamuan dibagi-bagi kan. Itu sudah ada tahun 1500 Bapak. Kita cuma ngikuti sekarang.
Makanya jangan percaya atau jangan dengar orang ketika mengatakan, ini datang dari sana, datang dari sana. Enggak, Pak ya. Sudah ada tahun 1500. Itu makanya disuruh kita belajar, Pak, sekolah. Supaya tahu informasi. Sebab waktu kita ujian bibliologi pertanyaan di situ kan. Apa yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan? Harus ada info yang jelas. Ya. Kemudian harus percaya kepada info itu. Yaitu Yesus yang benar dari firman Tuhan. Percaya terhadap firman. Kemudian mengasihi firman itu. Itu namanya iman yang menyelamatkan. Info itu benar. Yesus itu dari firman Tuhan, itu infonya. Ya. Harus itu. Sehingga setelah itu, setelah ada yang benar percaya dan menaruh iman di situ. Kemudian mengasihinya. Firman itu tidak lagi menonjolkan yaitu kebenaran diri. Nah, itu yang dinamakan bagaikan hubungan suami istri itu yang disebut dalam bahasa Latin fiducia itu. Ya, setelah sensus. Saya tanyakan itu kemarin, iman yang menyelamatkan. Kenapa saya buat di pertanyaan itu? Jangan dikira kita memiliki iman yang benar kalau kita tidak mengerti firman dengan benar. Sebab info yang benar itu, firman itu harus benar disampaikan. Sesuai dengan Alkitab, bukan karangan manusia. Makanya kita di sini diajar bagaimana menafsir, bagaimana membaca, bagaimana memahami, supaya menjadi info yang benar. Jadi itu tanggung jawab kita, Pak. Makanya para pendeta diminta harus menggali dengan luar biasa. Kemudian pendeta menutup perjamuan dengan doa singkat dan berkat, serta mengutus umat untuk pergi dalam damai Tuhan. Ya, itulah dua berkat yang sekarang kita lakukan. Itu sudah dibuat zaman Bucer tahun 1500, Pak. Jadi itu bukan buatan kita. Kita hanya mengikuti saja. Maka rendah hatilah kita. Amin ya. Kemudian Calvin. Johannes Calvin. Johannes Calvin menyusun tata liturgi dan nyanyian jemaat di Strasbourg bersama teman-temannya di Jerman ini. Ia mengembangkan liturgi yang dibuat oleh Martin Bucer. Artinya pengembangannya. Ada yang ditambahkan sama dia, namanya pengembangan. Ada yang diperbaiki. Nah, pada tahun 1540, Calvin memperbaiki sebuah liturgi yang disebut dengan liturgi Strasbourg. Namun naskah aslinya tidak tersimpan sampai sekarang. 2 tahun kemudian ia mempublikasikan liturgi Jenewa. Ya. Nih, liturgi Jenewa ya. Setelah dibuat sama dia liturgi Strasbourg, hilang aslinya. 2 tahun kemudian dikeluarkan sama dia lagi liturgi Jenewa yang dibuat oleh orang yang sama. Kenapa dikatakan liturgi Jenewa? Karena di Jenewa dipublikasikan sama dia. Nah, pada tahun 1545 ia mempublikasikan sebuah edisi lain dari liturgi Strasbourg yang merupakan penggabungan dari liturgi Strasbourg, edisi sebelumnya, dan liturgi Jenewa. Sebenarnya liturgi Strasbourg dan liturgi Jenewa memiliki pola yang sama, namun memiliki perbedaan dalam beberapa ritus. Apa pentingnya ini kepada kita? Liturgi pun, Pak, perlu dievaluasi. Ya, pelayanan perlu dievaluasi. Siapa tahu sudah tidak lagi cocok dengan era. Tetapi firman Tuhan gak usah dievaluasi, tinggal liturgi saja. Jadi jangan anti perbaikan atau perubahan. Jangan sakit hati ketika ada yang dirubah demi perbaikan. Kadang-kadang kan ada orang, kalau orang yang merubah dia sakit hati, tapi kalau dia yang merubah dia merasa betul lah. Susah kalau begini. Harus dia yang berubah, harus dia yang mengubah baru betul. Kalau orang lain nggak pernah betul. Asal jangan menyimpang daripada firman Tuhan. Jadi dirubah sama dia, dikembangkan terus, liturgi Strasbourg, Jenewa, terus diperbarui.
Itu. Yaitu kita lihat yang dibarunya. Salah satu sumbangan Calvin terhadap liturgi gereja reformasi adalah unsur yang disebut dengan votum. Votum. Bapak-bapak pernah dengar istilah ini? Kalau orang KPK ada votum kan? Dibacakan secara sama-sama kan oleh pembaca, jemaat menjawab kan? Itu namanya votum. Itu terpujilah nama Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Jemaat, maka kami umat-Mu bersyukur atas kasih karunia-Mu yang kami alami setiap saat dan setiap waktu. Baru dibacakan lagi dari depan, saut-sautan. Disebut namanya votum. Itu tadi sudah dikembangkan oleh yang namanya tadi siapa? Sini kita lihat, Calvin. Ya. Votum. Kalimat votum disebut oleh Calvin sebagai adjutorium. Berbunyi sebagai berikut. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini votum ini sampai sekarang masih diikuti orang. Terus dalam prakteknya kalimat tersebut sering ditambahkan dengan kalimat dan yang tetap memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Itu votumnya itu. Calvin biasa menggunakan kalimat tersebut untuk membuka kebaktian firman. Ya. Pertanyaan sekarang, kenapa Calvin membuat begitu? Dibuat itu supaya sebelum firman masuk dibacakan, semua pemikiran orang sudah masuk siap menerima firman. Itu sebenarnya. Nah, sehingga Calvin memikirkan apa yang harus kita buat supaya akhirnya semua umat Tuhan ini serius mendengar firman. Sebab Tuhan mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, jadi kita harus berupaya membuat cara bagaimana supaya jemaat itu mau mendengar firman Tuhan betul-betul sudah siap. Nah, kemudian selain itu Calvin juga memprakarsai terbentuknya Mazmur Jenewa. Mazmur Jenewa adalah kumpulan nyanyian dari Mazmur pasal pertama sampai Mazmur 150 yang dibuat oleh banyak penyair dan komponis. Calvin sendiri nyaris tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan dan penyusunan Mazmur Jenewa. Jadi Calvin sudah membuat nyanyian Mazmur itu semuanya. Dibuat chordnya, dibuat musiknya. Kalau Bapak tanya di mana itu sekarang, saya pun tidak tahu. Ya mungkin ada di Jerman ya. Jadi itulah Pak, liturgi zaman-zaman bapak-bapak gereja. Ya. Zaman bapak gereja itu ya. Setelah di atas zaman bapak gereja, zaman rasuli ya. Itu jauh di belakang lagi. Zaman rasuli itu. Zaman rasuli itu mengikuti rasuli setelah Yohanes Rasul meninggal, ada namanya Polikarpus dan segala macam itu zaman rasuli itu. Era rasuli, mereka beribadah dengan rasuli. Sekarang ini zaman bapak gereja. Jadi itulah di zaman bapak gereja inilah. Nanti setelah itu baru zaman liturgi modern, yaitu di zaman kita sekarang. Ya, sebelum kita memasuki liturgi modern di zaman kita ini, saya berikan kepada Bapak ruang untuk berkomunikasi kita dengan kita. Ada yang mau tanya, Pak? Oh iya Pak, mau tanya Pak. Oh, silakan Pak. Ya, tentang gambar-gambar dan patung yang tadi Bapak sampaikan yang awal tadi. Ya. Pernah dimintai tolong doakan seorang jemaat. Jadi di rumahnya itu ada patung, ada gambar-gambar naga di sana. Bahkan di patung itu, patung naga ada di rumahnya. Pada waktu itu dia kan cerita kalau kehidupan keluarganya sering ada masalah. Kemudian kita sama teman-teman itu berdoa di sana mendoakan
setelah kita doakan, terus hari berikutnya, minggu berikutnya, waktu itu begitu kita doakan, kita izin sama dia untuk menyingkirkan patung itu, Pak. Kemudian gambar-gambar itu, yang punya rumah mengizinin kalau semuanya disingkirkan, disimpan. Yang mau saya tanyakan itu, kan kita seringkali kalau di gereja ada gambar dan ada misalnya foto Bunda Maria dan sebagainya. Nah, itu dalam kehidupan kita kan di dalam firman Allah itu di Keluaran ya Pak ya, bahwa perintah Allah itu kan ada jangan membuat patung gitu. Sebenarnya kalau Tuhan sendiri itu cemburu nggak Pak kalau misalnya Katolik itu masih ada patung-patung yang masih seperti Bunda Maria dan patung-patung lainnya ada di rumahnya? Itu yang saya tanyakan Pak. Iya. Jadi karena ini menyangkut pihak ketiga, Pak. Dan Bapak tanyakan kepada saya sebagai dosen untuk kita diskusikan. Tapi saya batasi dulu bahwa kita tidak menjelekkan gereja manapun, ya kan Pak ya. Cuman secara perkuliahan lah kita sebut di bangku perkuliahan ini. Apa komentar Bapak dosen tentang itu? Kan kira-kira begitu pertanyaan Pak Wisnu itu kan. Setujukah Bapak bahwa itu penyembahan bahwa itu patung-patung yang ada itu menjadi dewa di mereka? Secara psikologi Pak, memang kalau kita sangat cinta itu dan di situ terus lama-lama memang kita sembah dia. Ya toh, lama-lama terlalu kita hati kita seperti mensakralkan itu. Dan Martin Luther juga melihat itu karena dia lihat wah dia udah disakralkan sama. Bapak tahu Pak peristiwa daripada Pak Kasat kita Pak Dudung, ketika ada gambar orang ditaruh di spanduk. Bapak tinggal di mana Pak Wisnu? Saya di Salatiga Pak. Di Bapak enggak tahu berita di Jakarta di mana diturunkan spanduk? Ya, lihat beritanya Pak. Karena memang dilihat sama waktu itu Pangdam, wah ini spanduk ini udah jadi disembah orang ini, dan siapa yang mengganggu ini sudah dianggap menghina suatu agama, diturunkan sama dia kan, supaya jangan jadi ini. Itu maksud dia ya, jangan nanti dibawa aja dipolitisir jadi kacau negara ini kan gitu ya. Nah kira-kira alam berpikir begitu yang dibuat oleh Martin Luther. Jadi kalau Bapak tanyakan ada seperti saudara kita Katolik masih ada patung-patung. Apakah itu masih sesuai dengan firman Tuhan? Ya toh, apakah itu tidak termasuk penyembahan atau membuat berhala di bait Tuhan? Kan itu ya. Saya sendiri Pak, saya batasi. Saya sendiri Pak nggak suka namanya ada patung-patung itu atau gambar-gambar apapun di gereja lah. Cukuplah ada firman Tuhan di situ dan kita beribadah. Saya sendiri ya tidak suka. Jadi kalau saya katakan apakah mereka menyembah dewa dan membuat itu seperti menduakan Tuhan, nah, ini lantaran sangat subjektif Pak, nggak bisa kita hakimi ya. Tetapi kalau kita lihat keseharian mereka beribadah, kayaknya seperti itu. Didewakan itu kan. Nah kalau sudah sampai tingkat seperti itu, disitulah yang salah itu. Itulah yang melanggar firman Allah itu. Yaitu membuat suatu ilah lain selain daripada Tuhan yang dihormati dan ditakuti. Kalau sampai takut lihat patung itu berarti sudah jadi ilah itu kan. Cuma satu yang kita takuti ya Tuhan kita. Kepada Dialah penghormatan dan pujian kita sampaikan. Tidak kepada ciptaan ini. Itu kira-kira jawaban saya Pak Usni. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya makasih. Ada yang lain Pak? Bapak yang lain ada mau bertanya? Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lagi pelajaran ini. Sekarang kita memasuki yaitu liturgi modern. Sampai nanti selesai
Masih Bapak diberikan ruang boleh menanya ya. Liturgi modern ini, kenapa dikatakan modern ya? Di zaman modern ini, ciri khas dari liturgi pada masa kini adalah upaya penyesuaian liturgi dengan budaya lokal. Nah, itulah yang namanya liturgi modern. Kan beda kan? Kalau liturgi di zaman bapak-bapak gereja mengupayakan bagaimana firman Tuhan itu bisa dipahami oleh umat dimanapun umat itu berada, sehingga diganti bahasanya menjadi bahasa umat. Nah, liturgi modern ini konotasinya disebut karena apa? Mulai memasukkan budaya lokal atau penyesuaian liturgi dengan budaya lokal. Nah, disinilah kita mulai. Ya toh, memang tujuan kita juga supaya melakukan firman, tetapi disesuaikan dengan budaya lokal. Bernyanyi pun disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi kalau di Tapanuli beribadah itu ada kan pakai selendang itu. Karena orang Tapanuli itu kalau pergi ke pesta itu selalu pakai itu. Namanya ulos itu. Ulos itu budaya lokal. Bahwa itu pakaian budaya, dan kalau sudah dipakai itu berarti yang memakai itu sedang pergi kepada suatu pertemuan yang sakral. Nah, akhirnya itu dibawa juga kepada nanti liturgi. Untuk ada yang diadopsi harus pakai selendang lah segala macam. Saya hanya berikan contoh. Untuk penyesuaian dengan liturgi dengan budaya lokal. Proses ini melibatkan kontekstualisasi, inkulturasi, dan akulturasi. Ya, penyesuaian dengan segala kultur yang ada dan segala apa yang ada di sana diadopsilah ya. Dan membuang yang tidak bisa diterima oleh kultur di lokal ini. Dan adaptasi terhadap budaya setempat. Nah, inilah liturgi modern. Mengadaptasi budaya setempat. Nah, ini menjadi perdebatan ini kadang-kala kan. Makanya sekarang ini perlu kita membuat liturgi. Sebab kalau di Papua itu kan kalau bernyanyi mereka ya kalau enggak lompat-lompat dan teriak-teriak bawa daun-daun dengan pakaian Papua, ya itu budaya mereka bernyanyi kan. Itu menjadi apa itu? Sudah namanya ya mengadopsi lah, mengadaptasi. Jadi liturgi kontekstual. Nah, apa kita katakan itu sesat? Untuk apa kita katakan Roh Kudus nggak ada di situ? Sebab kalau bernyanyi itu harus seperti kita. Nah ini. Jadi ini pun perlu diskusi panjang. Supaya jangan kita akhirnya dalam kekristenan ini sibuk ribut aja. Hanya masalah karena liturgi ini kan. Hanya perbedaan-perbedaan yang tidak substansial, yang tidak esensi. Hanya perbedaan liturgi. Sebenarnya Pak, yang perlu kita lihat itu, yang penting jangan menyimpang atau harus sesuai dengan firman Allah. Itu aja ukuran. Jadi firman Tuhan yang menghakimi semuanya. Bukan kultur, bukan budaya. Nah pertanyaannya ketika mereka melakukan itu, apakah itu tidak melanggar firman Tuhan? Baru kita mulai lihat. Hal-hal mana saja yang melanggar firman. Itu tidak boleh kita adopsi. Ya kan? Coba, itu juga harus menjadi pemikiran kita. Satu ini nyanyian Taizé. Nyanyian ini berasal dari komunitas yang berasal dari desa Taizé, Prancis. Nyanyian Taizé memiliki bentuk seperti model liturgi di biara. Ya. Nih. Jadi itu pakaian nyanyian-nyanyian. Ya.
Seperti model liturgi di biara. Liturgi Taise berbentuk rangkaian nyanyian-nyanyian itu. Taise ya. Itu masuk, itu mengadaptasi, diadaptasi ya. Sekarang pun banyak juga kita mulai mengadaptasi budaya-budaya lokal dari bernyanyi. Kemudian bagaimana mereka kalau bernyanyi? Iringan musik untuk nyanyian Taise menggunakan berbagai alat musik yang harmonis, namun hikmat bila dimainkan, seperti trompet, flute, organ, dan gitar. Bahasa yang digunakan untuk nyanyian Taise adalah bahasa Latin, Inggris, Prancis, dan Jerman. Jadi kalau orang sekarang beribadah pakai saksofon, flute, itu bukan model sudah ada dulu itu. Yaitu di zaman modern sudah masuk, makanya sekarang kan sudah masuk ya di gereja. Musik apapun masuk kan, dia gunakan itu. Kalau dulu di zaman patriark, zaman bapak-bapak gereja cuma satu musik aja, organ. Sekarang udah masuk semua alat musik digunakan, tetapi juga diarrange dengan bagus, dengan cantik, sehingga pujian itu lebih berwibawa dinyanyikan. Nah, tokoh yang berperan banyak dalam mengaransemen musik Taise adalah Jacques Berthier dari Auxerre. Nyanyi. Ya, tokoh yang banyak. Yaitu Taise Jacques Berthier dari Auxerre ini. Nyanyian-nyanyian Taise kebanyakan memiliki pola nyanyian pendek yang dinyanyikan secara bersaut-sautan. Nah, sekarang juga ada ini kan, nyanyian pendek. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, disaut-saut ya kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, baru haleluya itu. Dan yang pendek-pendek dan bersaut-sautan. Dan sekarang ada itu kan. Ada kan lagi ramai ini. Kita hey katanya kan. Itu sudah ada itu zaman dulu Pak. Bukan model baru itu. Cuman diulang sekarang. Baru ada hey katanya. Tuh sudah model lama itu ya. Tapi ternyata sekarang ini digandrungi itu kan. Kalau nggak begitu katanya jadul. Padahal itu sudah jadul. Nyanyian yang bersautan itulah cara bernyanyi yang jadul, Pak, paling jadul itu. Betul? Nyanyian jadulnya itu. Tapi heran karena kita nggak tahu informasi, kita katakanlah itu model baru. Jadi sibuk, wah ini nyanyian baru itu. Kalau nyanyian Tuhan kuucapkan, wah itu zaman jadul. Pak, nyanyian baru itu, dulu nggak ada itu. Tuhan ku ucapkan syukur. Tapi kita takut ketinggalan menyanyi. Padahal itu model baru loh Pak. Mulai yang paling jadul, hey nyanyi glory, hey katanya. Udah sangat jadul itu Pak. Tapi ya maksud saya bukan mengatakan sini salah, sini benar. Mari kita membuka pikiran gitu loh. Mari membuat suatu penilaian setelah kita tahu persis asal-usulnya. Nah, disitulah fungsi belajar itu, Pak. Sehingga kita tidak berkata-kata dari perasaan kita, tapi kita berkata-kata dari fakta, ya, dan data. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa lah. Nah, jadi tidak perlu ribut lagi hal ini, hal itu. Itu pekerjaan Tuhan ini terus akan maju sampai Yesus datang kedua kali. Jadi pelajaran kita Pak akan saya break di sini
Mungkin ada yang mau bertanya lagi karena tinggal 3 menit ini ke depan. Ya, saya bertanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Apakah gereja-gereja suku ini lahir di era liturgi modern? Gereja-gereja suku dalam artian bukan suku di Indonesia ya. Oh ya. Atau suku di mana? Maksud saya gini, saya batasi dulu. Kalau yang dimaksud gereja-gereja suku yang tadi kita baca itu suku-suku di Eropa. Suku-suku di Eropa. Ya, artinya maksud saya pada waktu itu, waktu muncul liturgi modern. Iya, sudah muncul. Dan nyanyian seperti itu lebih ramai dari sekarang buatan daripada yang namanya teman-teman kita GB itu. Lebih ramai dari itu. Masuk saxophone segala macam. Maksud saya memberikan informasi pelajaran ini, nggak usahlah kita kaget melihat yang ini, yang itu jauh. Benar Pak, apa dikatakan pengkhotbah itu. Saya bacakan dulu pengkhotbah pasal 1, Pak. Tolong Pak Stefan baca dulu, Pak. Ini nggak bisa dilangkai oleh manusia. Pengkhotbah pasal 1 ayat pertama sampai 8. Mari Pak baca pengkhotbah pasal pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Ya, terus. Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Terus. Apa yang pernah ada nah ini, akan ada ulangi lagi. Ulangi Pak, ayat 9. Ulangi ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Ada sesuatu yang di bawah matahari. Nah itu, sampai di situ Pak. Itu nggak bisa dilangkai manusia Pak. Nggak ada yang baru di dunia. Cuman karena kita baru lahir, kita katakan baru Pak ya. Makanya pegang aja firman Tuhan Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, hei, sudah ada itu. Sudah ada itu Pak. Nggak bisa kita langkain Pak. Makanya firman ini nggak bisa dilangkai siapapun. Jadi ketika ada orang mengatakan ini sebuatan baru saya, buatan GPT ini, hati-hati kita mengatakan begitu Pak. Tidak ada buatan GPT. Itu sudah ada. Cuman GPT menyalahkan hari-hari ini. Amin ya. Roh Kudus sudah ada sejak dulu kan. Amin. Roh Kudus ada sekarang. Jadi bukan karena sekarang ini GPT sudah hebat dan Roh Kudus. Sudahlah Pak. Makin jauh kita bicara nanti Pak Lisman marah sama saya kan. Jadi itu enaknya belajar ini Pak ya. Ini enaknya belajar. Kita juga bisa mengoreksi, mengkritisi kita. Baru bisa melihat yang lain juga. Sehingga kita menjadi orang yang bijak lah kita ya. Tenang itu. Tidak perlu huru hara. Itu orang sana mengatakan sana nggak murni. Udahlah itu hanya kerjaan orang yang belum disalemnya itu. Kalau sudah disalem pasti pintar-pintar dia kan. Oke Pak Lispan. Udah pulang Pak Lispan ya? Baik Pak, masih ada di sini Pak, teman. Ya, jadi kami udah sampai di akhir Pak. Jadi berdoa, kita habis berdoa, saya serahkan ke Pak Lispan Pak ya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran ini dengan sukacita apa yang sudah kami pelajari. Kiranya tertanam di hati kami sehingga kami tidak menghakimi yang lain, tidak merasa benar sendiri, tetapi kami mau belajar
bahwa kebenaran firman-Mu tetap terbukti, tidak bisa dilangkai oleh siapapun. Berkati Lispan, seluruh Salem, Sivitas Akademika, dan siswa ini dan para dosen. Biarlah terus kami belajar dengan sukacita, tanpa dari hati kami hal-hal yang jahat. Dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk materi yang sudah dibagi.